Karena Islam mengajarkan kasih sayang kepada siapapun. Bahkan kepada non-muslim juga harusnya tergerak gitu. Lalu bagaimana dengan saudaranya yang seiman, sesama muslim, dan dizolimi dengan kezoliman yang sudah di luar akal manusia. Ya. Maka kalau sampai hatinya tidak tergerak, ini Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di Podcast Surabaya Mengaji. Di podcast ini kita membahas seputar tema-tema Islam yang dikemas dengan menarik dan santai. Di episode ini kita bersama guru kita, Ustadz Muhammad Azhari. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah. Di episode kali ini kita membahas Palestina, Ustadz. Yang mana judulnya adalah kita harus peduli dengan Palestina. Nah, apakah bentuk atau sebuah kepedulian ini merupakan bentuk yang berdampak bagi saudara-saudara kita di Palestina sana, ataukah bagaimana, Ustaz? Iya, jelas ya, namanya kepedulian otomatis sedikit banyak mesti berdampak ya, dengan apapun itu, entah itu dengan doa, dengan support material maupun non material, mesti ada dampaknya ya. Dan setiap dari kita dituntut untuk peduli ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, mempermisalkan ibarat antara kita kaum muslimin ini seperti sebuah jasad ya, yang mana apabila ada salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit, semuanya ikut sakit ya. Sakit gigi semuanya sakit, tidak bisa tidur ya. Maka itulah yang harusnya kita sebagai orang yang mengaku muslim, sikap kita harus seperti peduli ya. Ya, setelah peduli ini terus action nyatanya apa, Ustaz? Jadi dalam artian kalau kita peduli dengan saudara kita di Palestina di sana, apakah ada action-action yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian tersebut, Ustaz? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kepada Allah semampu kalian. Peduli kepada saudara kita adalah termasuk dalam bentuk bertakwa kepada Allah, dan setiap dari kita memiliki actionnya masing-masing ya, mungkin yang berkecimpung di diplomasi bisa berjuang di ranah diplomasi, yang mungkin di bantuan sosial misalnya berkecimpung di situ ya, yang mungkin dalam tanda kutip meskipun bukan sekedar ya, ini suatu hal yang sangat besar, berdoa. Ya, jangan pernah remehkan doa ya. Doa adalah sebuah, kalau disebutkan oleh para ulama, adalah sihamul ashar, panah yang dilesatkan saat sahur ya. Dan ini adalah suatu hal yang paling minim yang bisa kita lakukan ya, bagi kita yang mungkin belum bisa mensupport dengan material, minimal support dengan doa ya kepada saudara-saudara kita. Dan kita tahu doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa dia ketahui ini termasuk doa mustajab, karena diaminkan oleh malaikat. Seperti itu. Berarti bentuk kepedulian kita minimal dengan berdoa tadi, Ustaz ya. Lalu mungkin ada nasihat, Ustaz, bagi pendengar atau mungkin kaum muslimin yang sampai saat ini masih acuh tak acuh, Ustaz. Dalam artian tidak ngurus seputar Palestina ini, atau ya tidak menunjukkan bentuk kepedulian sama sekali, bahkan malah nauzubillah menggembor-gemborkan isu negatif tentang Palestina. Nah, ini bagaimana nasihatnya, Ustaz? Iya. Orang yang non muslim saja ketika dia terzolimi ya, seorang muslim tuh hatinya tergerak sebenarnya untuk menolong ya. Islam, karena Islam mengajarkan kasih sayang kepada siapapun. Bahkan kepada non muslim juga harusnya tergerak gitu. Lalu bagaimana dengan saudaranya yang seiman, sesama muslim, dan dizolimi dengan kezoliman yang sudah di luar akal manusia ya. Maka kalau sampai hatinya tidak tergerak, ini perlu diperiksa imannya ya, benar atau enggak keimanannya ya. Dan juga hendaknya dia berpikir, waliyazubillah, gimana kalau itu menimpa dia ya, rasanya gimana gitu loh, menimpa dia kemudian enggak ada yang peduli gitu loh ya. Nah, jadi sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan sesungguhnya keimanan sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya, kan gitu. Sebaliknya, sampai dia juga enggak suka apa yang menimpa saudaranya sesama muslim. Jadi harus care kita seperti itu. Lalu kemudian ini kan salah satu bentuk dari musibah ya, musibah yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita yang ada di Palestina. Dan setiap musibah kita harus percayai ada hikmahnya, Ustaz. Pasti. Nah, ini apakah ada hikmah yang bisa dikeluarkan, Ustaz, dari kejadian yang ada di Palestina nih, Ustaz? Ya, hikmah paling tinggi Allah yang lebih tahu ya.
yang harus kita yakini pasti ada hikmahnya. Dari sini ingin kami sampaikan suatu hal yang penting. Ketika kita sudah berjuang, ketika kita sudah berdoa, support kepada mereka, tapi qadarullah misalnya belum datang jalan keluar, ya jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Ini aku udah berdoa kok nggak kelar-kelar, ya. Ini jadi sebenarnya gimana nih Allah? Jangan seperti itu. Ya kita harus berhusnuzon. Mesti Allah punya sesuatu di balik takdirnya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita, waduh, udah berdoa berkali-kali nggak dimenangkan. Jangan seperti itu. Terus berdoa. Musibah itu hakikatnya ujian bagi kedua belah pihak. Bagi yang diuji, dia sebagai apa? Allah akan melihat apakah sabar atau tidak. Ya. Dan bagi yang tidak diuji, Allah akan melihat dia peduli atau tidak. Seperti itu. Masya Allah, pemaparan yang sangat luar biasa sekali Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Demikian pemirsa sekalian untuk episode kali ini. Sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan di episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.